Saya sudah lihat di sebuah kompleks, sepanjang sibuk kerja, pada jarang ke masjid. Dan masjid lambat laun penuh oleh pensiunan kita. Bukankah itu nikmat? Sebentar lagi Bapak menikmati itikaf lebih leluasa. Ya, tidak diburu-buru. Sesudah pensiun Bapak bisa syuruk, sholat syuruk di masjid. Karena dari subuh sampai waktu syuruk Bapak bisa zikir di masjid. Kalau musim ngantor nggak sempat, Bapak tidak akan ketinggalan sholat duhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Tahu sholat isya pahalanya seperti apa Pak? Separuh malam dianggap sholat terus menerus kalau berjamaah di masjid. Sholat subuh jamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Banyak pensiunan yang bisa menikmati jamuan tersebut. Benar? Oh, wajahnya mulai cerah sekarang. Ingat. Kalau ingat dunia tertekan hidup ini Pak, pensiun tuh ya. Tapi kalau ingat Allah, Pak, jangan risau ya. Saya udah lihat wajahnya dari sini. Walaupun kaosnya baru, tapi wajah tidak bisa disembunyikan di balik kaos. Saya bisa paham. Gaji bekal sedikit, tunjangan tidak ada. Bagi yang tidak ingat Allah, mau pensiun itu seperti mau kiamat mini. Tapi bagi yang beriman ke Allah, apa ribetnya pensiun? Dulu yang ngasih rezeki siapa Pak? Allah. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Allah. Nanti sampai kita mati yang ngasih rezeki siapa? Sama Allah. Jadi stresnya di mana? Enggak yakin ke Allah. Memangnya Allah cuek sama pensiunan? Udah tua kemudian dicuekin oleh Allah? Mustahil. Kita ini, nyebut kita karena saya juga tua ya Pak. Kita sudah agak reyot ini. Tidak bisa bersaing sama yang muda-muda. Kita jadi kuli bangunan, kulinya cuma 2 jam. Itu salah uratnya Pak yang lain. Allah sudah tahu kita sudah menua. Maaf ya para kakek-kakek, saya ngomong begini karena saya kakek-kakek. Berapa tahun lagi pensiun Pak? Bapak 4 tahun lagi. Jadi stresnya dari sekarang. Jangan. Kenapa pensiun 4 tahun lagi stresnya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan Bapak meninggal, ya kan? Tambah stres lagi. Tenang Pak. Usia pensiunnya berapa? 56. Berarti sekarang Bapak 52, 53 gitu. Oh, mejeh nak ya. Tenang Pak, saya sudah pensiun berkali-kali ya. Ada Allah. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau kita enggak zikir tapi masih hidup, zombie namanya. Di kantor banyak zombie, bergentayangan, nggak ada yang ingat Allah. Kita baru dapat poin kalau zikrullah. Apa sih enaknya zikir? Jelas. Surat Al-Baqarah 152. Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini udah puncaknya karunia. Orang muji kita, gak ada apa-apanya. Kita terkenal di dunia, di akhirat itu gak ada apa-apanya. Tapi kita diingat khusus oleh Tuhan semesta alam, pemilik, penguasa jagat semesta ini paling spesial.
Mau diapain saja diri kita, kalau kita sudah disukai Allah udah pasti untung. Mau diapakan saja pasti untung. Sekarang Bapak diingat oleh atasan, senang tidak? Senang, padahal atasannya mau pensiun juga. Nggak usah pakai ketawa Pak, atau lebih duluan pensiun dari Bapak ya kan? Ya, saya ingat kepada Bapak itu kerjanya bagus, senang tidak? Saya akan doakan aja karena hadiah nggak ada, tapi udah senang. Diingat-ingat lagi oleh gubernur, ini lebih senang. Diingat oleh menteri, Bapak ini orangnya baik sekali, senang. Diingat oleh presiden, misal kata Pak Prabowo, itu Bapak itu silakan ke sini, saya ingat, waduh bahagia. Bagaimana kalau diingat oleh pemilik alam semesta ini, penguasa, penggenggam jagat raya. Semua yang ingat kita pasti mati. Allah Maha Kekal. Makanya udahlah, nggak usah ribet hidup mah ya. Asal kita disukai Allah udah selesai hidup ini. Maksudnya udah kita dapat yang terbaik lah. Halo? Jelas tidak ini? Jadi udah harusnya fokus kita tuh Allah, Tuhan semesta alam, pemilik segala-galanya. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan semuanya. Dialah Allah yang memiliki semuanya. Apapun yang kita inginkan, yang kepikir, yang gak kepikir, yang baik, yang tidak baik, Allah tahu dan semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa datang kepada kita sehalus apapun nikmat tanpa izin Allah pemiliknya. Nggak bisa kita celaka sehalus apapun musibah tanpa izin pemiliknya. Kita ini milik Allah. Nggak ada bisa celaka sedikit pun. Nggak ada disentuh nyamuk. Nggak ada bakteri yang bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Nggak mungkin kita celaka. Nggak ada luka. Nggak ada mati kecuali Allah pemiliknya yang menentukan. Semua makhluk ini takluk kepada Allah. Nggak bisa makhluk ini manfaat untuk kita kecuali Allah yang mengizinkan. Ini penting keyakinan ini ya. Ini semua bergabung. Tambah lagi jin yang hadir saat ini. Tambah semua makhluk mau ngasih kepada kita sekecil apapun. Apa sih yang kecil yang bisa dimakan? Nangka, besar nangka tuh Pak. Kuaci, dasar senang kuaci, boleh yang apa aja, gak ada tuh. Allah nggak izinkan, nggak nyampe. Allah izinkan baru nyampe. Orang mau mengancam, apapun ancamannya, sok, silakan. Allah nggak izinkan, selamat. Gimana kalau Allah izinkan? Ya nggak apa-apa. Toh kalau harus terluka dan itu pasti baik, luka aja nggak apa-apa. Kalau tuh harus mati, gak ada masalah. Yang penting mati dalam keridhaan Allah. Kita mati gak apa-apa. Kita milik Allah. Kapanpun kita dimatikan, suka-suka yang punya, benar? Yang penting Allah mematikan kita dalam Allah ridho. Halo? Harusnya itu yang siang malam kita pikirkan. Karena memang kita diciptakan untuk Allah. Untuk ngabdi. Kalau kita ngabdi terus ke Allah, gimana dong dengan dunia? Ya kita akan dikasih dunia. Selama ini aja kita error dikasih, betul tidak? Halo? Acungkan tangan yang sholatnya khusyuk. Akan ada yang ngacung termasuk saya, ya kan? Kapan kita sholat khusyuk? Bagaimana khusyuk? Ngerti juga enggak? Bagaimana kita bisa khusyuk? Paham juga tidak yang kita baca dan tidak pernah berusaha paham. Gitu aja terus sholat kita. Coba Pak, kalau ada Bapak ngadap ke atasan mau pinjam uang, terus atasan tuh begini, saudara mau apa? Terus Bapak ngomong gini, kurumui jebek poel.
Kira-kira bakal dipinjemin uang atau ditambok? Kan? Nih pemuda nih, coba pemuda yang belum nikah, mau melamar, calon mertua, semua udah nungguin, silakan bicara. Wek. Diterima enggak? Kita kan sholat kayak gitu, benar tidak? Allah, weh. Segala dipikir, yang hari-harinya nggak dipikir, lagi sholat dipikir, Pak. Astagfirullahaladzim. Ada yang mikirin peda, bayangin, lagi sholat. Ini di depan ada rumah makan, hek jambar roti, roti, wah langsung ngebayang ada jambar roti. Itu Allah lagi memperhatikan kita. Upacara kenegaraan dilihat, presiden lagi lihat, terus komandan upacaranya naik pangkat atau dipecat. Ngomong laporannya ngelantur, kita kan ngelantur terus. Ngelantur aja diurus oleh Allah, benar? Maha suci Allah dari sifat zolim. Coba kalau Allah nggak sabar ngurus model kita gini, tuh tinggal dimatiin ya kan, tinggal jelebet aja petir gosong, habis model kita ini ya. Tapi diurus, Pak, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih jodoh, dikasih keinginan, dikasih enaknya rasa, dikasih tidur, ditutupin aib. Segini ngaconya kita ini. Saya nggak cuma kesini, cepat kesini ya, karena saya juga pas ngomong gini saya juga ngerasa ya. Gimana kalau kita benar, betul tidak? Ini serius hadirin. Ngomong gini aja pengen nangis ini. Segini ngaconya kita diurus. Apa coba? Apa coba amal kita ke Allah? Apa? Sedekah. Segitu banyaknya Allah ngasih rezeki, yang kita keluarin yang cemen-cemen. Kalau ada 5 ribuan yang bagus, yang keduanya lepet, yang mana ya? Yang lepet, bayangin. Buat Allah. Tapi ada lagi yang ketiga, robek, itu yang dimasukin. Astagfirullahaladzim. Ini mata, siapa yang ngasih mata ini? Apa yang kita lihat? Ini bersaksi di akhirat nanti. Quran yang kita baca dikit sekali, gak betah ini mata baca Quran, tapi tetap dikasih mata oleh Allah. Harusnya model-model yang nggak mau baca Quran dengan cekes, gelap, tinggal dicekles gitu aja. Gelap nih semuanya, benar tidak? Coba yang tidak baca Quran, Allah kan tahu kita baca Quran atau tidak, benar? Allah tahu, lihat medsos berapa jam sehari, 5 jam, 6 jam, Quran 10 ayat aja bangga. Itu aja dari wal asri, ya, dengan ina atau hina. Ada baca surat Al-Baqarah, bangga, alif lam mimnya aja. Kalau Allah kan maha tahu nih maksiat zina mata kita. Tinggal klik, buta ini gampang. Ini jarang dengar pengajian, jarang dengar Quran, tinggal kun fayakun, dibuat sepi sekejap, Pak. Apalagi yang mau diambil? Otak, mikir, tinggal kasih kulit pisang. Coba duduk. Kamu siapa? Saya istrimu. Siapa? Bisa error itu. Sekejap ini memori bisa dibikin hilang, benar tidak? Mana yang otot kawat balung besi leher beton? Kasih aja diare. Di toilet pasti gini. Nggak bisa apa-apa. Betul tidak? Tadi saya lihat itu di medsos, lagi naik motor, ngantuk, tahu-tahu sudah di bawah truk, Pak. Sekejap itu kalau mau ngambil. Alhamdulillah Allah masih ngurus kita setiap saat. Walaupun kita lupa ke Allah.
Walaupun kita ngasih sisa ke Allah, serba sisa tuh. Nyebut nama Allah, sisa, semua nama disebutin, ya kan? Ingat ke Allah, sisa. Tapi diurus oleh Allah. Dihidupkan, didatangkan ke majelis taklim. Bapak tahu tiap langkah digugurkan dosa. Ini sambil duduk begini nih Pak, walaupun ada yang kepaksa duduk di sini, ya enggak? Aduh, pelatihan tenyok syafisan. Insya Allah diampuni Pak oleh Allah. Kalau manusia paling datang nggak sengaja gitu, nggak diapa-apain, diusir. Allah Pak, ada malaikat yang khusus memintakan ampunan, diampuni yang ke majelis taklim. Tapi kata malaikat, orang itu mah beda niat, gak apa-apa, karena tidak ada yang dikecewakan di majelis seperti ini. Udahlah, marilah sekarang kita lebih fokus ke Allah. Benar? Allah pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Baik yang kita inginkan, yang kita cemaskan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ingin apapun, pasti yang kita inginkan itu dalam genggaman Allah. Dan gak bisa ketemu kita, gak bisa tanpa izin Allah. Makanya itu pun lebih simpel Pak. Dan Allah itu senang kita deket ke Allah tuh. Beda kita ngedeketin orang Pak. Ngedeketin orang, dia bisa enek tuh. Kita mau sama dia, dia mau muntah lihat kita. Ini kan menderita. Kalau kepada Allah, baru terlintas aja di hati ingin, ya Allah saya ingin dekat denganmu. Allah udah senang. Kita mendekat sejengkal, Allah sedepak, kita sedepak. Ini perumpamaan yang diberikan Rasulullah. Allah sehasta, kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita, saking senangnya lihat kita mau kembali ke Allah. Dan tidak rumit sama sekali, karena Allahnya juga maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Lihat lanjutannya, falyastajibuli, maka patuh ajalah. Udah patuh aja, nggak usah rewel, dan yakinlah ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi nggak ribet hidup ini, beneran Pak, nggak ribet. Ribet itu karena nggak ingat ke Allah dan tidak mematuhi Allah. Nah, ini Allah lah yang ngatur pertemuan ini. Allah menyaksikan tidak pertemuan ini? Allah tahu tidak? Tahu. Karena ini juga terjadinya dengan izin Allah Pak. Nafsu mah nggak ada yang pengen datang ke majelis taklim. Hanya karena Allah menghendaki aja. Sehingga kita bisa mengalahkan nafsu. Setan itu ngebisikin terus nih, supaya enggak mau dengar ilmu. Apalagi ilmu tauhid. Itu paling didustakan oleh setan. Karena kalau orang udah ingat Allah, dia tidak ada tempat untuk ngebisikin kita. Mukhlasin, mutawakkilin adalah orang-orang yang tidak bisa ditipu oleh setan. Ikhlas itu karena hanya Allah yang ditujunya. Tawakal itu hanya Allah yang disandarinya. Sepanjang kita masih berharap dari selain Allah, udah susah tenangnya, susah ikhlasnya. Gampang ditipu oleh setan. Lihat saja orang-orang yang bergelimpangan tergelincir. Penyebabnya kurang zikir. Akibatnya mudah ditipu, berharapnya dari selain Allah. Pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dihormati, pengen dicintai, pengen diberi, pengen dibalas budii. Udah, itu mah awal kesengsaraan, benar? Sok sekarang periksa kalau lagi galau, apa yang memenuhi hati? Allah? Pasti bukan. Ibu-ibu nangis sedih, kenapa Bu?
Enggak usah, enggak mirip sih ya. Duh, anak-anak mending gak ada yang ingat sama ibu. Mereka sibuk semuanya dengan keluarganya masing-masing. Sedih, meniasa sepi hidup ini. Coba, sedih itu ingat ke siapa? Jawab, ingat ke anak. Itu anak digedein, udah gede, nikah, dibawa aja oleh suaminya. Ingat ke siapa? Ke Allah? Enggak, ke anak. Suami saya teh ini kitu-kitu teuing. Meni asa gaya centil pisan sana sini. Ingat ke siapa? Suami. Maaf ya. Ingat ke makhluk tuh penyakit. Obatnya ingat ke Allah. Ini playboy cap 2 cula. Yang lagi naksir perempuan lain. Apa bahagia? Enggak. Tegang. Apalagi kalau udah punya istri, naksir lagi. WA juga takut salah kirim. Jadi bohong. Jadi stres. Nggak ada bahagianya. Kecuali emang yang udah ditakdirkan Allah sehingga lebih ingat Allah daripada makhluk. Bukan tidak boleh ingat makhluk, tapi ingat sebentar, ingat ke Allah gitu. Ingat takut Allah, pengen ke Allah gitu terus kita mah. Mikir apa deh? Fokus dengan yang masa nggak mikir apa-apa? Nggak mungkin. Bos, ingat apa? Kayak lagi mikir gitu. Kayak gimana di pasar? Lagi ribet. Punten, pegang itu mikrofonnya punten. Gimana di pasar? Masih itu kena marut kelapa enggak? Udah 4 hari ya nggak masuk. Udah 4 hari nggak masuk. Kenapa kelapanya? Parudannya udah rusak. Itu mah emang udah diganti karena udah lama udah diganti gitu. Udah diganti ya. Zaman kebakaran itu. Ya, terus tempatnya kan udah orang lain udah. Tempatnya oleh orang lain. Jadi sekarang lagi mikir apa? Ya, sekarang rencana-rencana baru rencana-rencana. Baru rencana-rencana. Ingatan mana? Kelapa atau ingat ke Allah? Banyaknya kita ingat ke rencana tapi nggak ingat ke yang bisa merealisasikan rencana, ya. Tapi udah benar datang ke sini. Beliau susah berjalan, tidak bisa jalan. Udah lama kita kenalan? Dari tahun 2000. Dari tahun 2000? Iya. Ya iya nggak apa-apa. Pas waktu dulu di Sekpim. Sekpim dulu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Udah berapa lama hidup? Udah 43. 43. Ya. Ya nggak apa-apa ya. 43. Nggak bisa jalan mulai kapan? Waktu Dimaju. Ya. Waktu kelas Kena polio. 2 SD ya. Kedua SD. Polio waktu dulu kan pas Atep pertama ke sini kan dulu kasih tongkat dulu kan waktu di SMM. Waktu pertama Atep ke sini ya, masih bisa jalan pakai tongkat. Iya. Sekarang udah susah sekali. Susah sekarang bisa sih bisa tapi kapok kan dulu Jatuh. Ya, benar. Takut kena ini. 43 tahun nggak bisa jalan. Pernah nggak dikasih makan oleh Allah sehari 2 hari gitu? Alhamdulillah dikasih ya. Kasih terus ya. Minum, pakaian, iya, napas, alhamdulillah, kedip, ya alhamdulillah, jantung berdetak. alhamdulillah. Jadi yang kurang apa? Yang kurang ya mungkin
dari segi ekonomi Nah, bukan itu. Apa? Kurang zikir. Bener nggak? benar. Dan kurang syukur. Bener enggak? Tep jawab. Bersyukur sih bersyukur alhamdulillah. Pakai bersyukur sih bersyukur. Itu teh kurang syukur. Sekarang yang kurang apa coba dari Allah? Mau dijual mata berapaan? Tep, tenang Tep. Dari dulu juga kan tiap susah ada terus jalan keluarnya, ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Makanya Tep kesini juga, ya kan? Iya betul. Nah, jadi dua kuncinya, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Pegang dua ini saja. Kalau mau hidup tenang, bahagia. Ini ada ulama yang ditanya, ulama itu kelihatan awet muda, segar. Syekh, apa rahasianya awet muda? Kuncinya ada dua. Apa? Zikir, syukur. Sebetulnya syukur juga bagian dari zikir. Itu ayatnya yang tadi. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah padaku, aku ingat padamu. Udah beres tuh. Bersyukurlah padaku, janganlah engkau kufur. Ayat coba di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mengamalkan Al-Quran, awali dengan banyak menyebut nama Allah. Sesudah itu bagaimana ayatnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Sebut hamdalah. Coba dua ayat ini diamalkan. Nyebut nama Allah dan bersyukur ke Allah. Tanya ke diri sendiri. Kalau kita enggak enak, pasti sedikit ingat Allahnya. Udah pasti itu. Allah tahu kita ingat ke Allah atau tidak. Makanya kalau kita enggak ingat Allah, oleh Allah diturunkan galau di sini. Ingat Allah, turunkan sakinah di sini. Itu tuh alarm. Tapi kok saya zikir nggak tenang juga ya? Nah, zikir itu ada beberapa tingkatan. Ini yang zikir ya, seperti sholat dan habis sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mulut menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Mulut menyebut nama Allah. Tapi ada yang enggak ingat sama sekali ke Allah. Tapi itu udah lebih baik daripada yang mingkem. Lebih baik daripada yang ngomong sia-sia. Lebih baik daripada yang bicara maksiat. Mulut sudah nyebut nama Allah. Ini karunia juga hadirin. Tanpa ditolong oleh Allah, nggak bisa mulut ini nyebut nama Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemana? Tungguan, subhanallah, subhanallah. Dia zikir, tapi dia sendiri nggak lagi nyadar zikir. Ada nggak yang begitu? Atau ngaku hadirin, makanya gitu-gitu aja nggak ngaku. Itu kan kita. Ada naik zikir, menyebut nama Allah, dan dia sadar sedang zikir. Tadi mah zikir tapi refleks aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonir. Masya Allah. Tapi dia nggak nyadar. Nah ini mah nyadar lagi zikir. Tunggu lagi zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia sadar sedang berzikir tapi belum memahami apa yang dia zikirkan. Ada yang zikir subhanallah, subhanallah. Dia lebih sibuk ke angka ini. Tadi berapa ya? Ini udah belum nih. Jadi lebih fokus ke jari daripada memaknai zikirnya. Ayo, ada nggak yang begitu? Ayo dong, jantan ya. Kita kan alah, mana ya tadi? Tinggal salah ya. Ulangi lagi, nggak mungkin. Udah tadi aja lah, terusin. Dasar pelit. Ada yang zikir, dia mengerti yang dizikirkannya. Nama subhanallah, subhanallah. Ikutnya enggak ke makna tapi ke subhanallah, subhanallah. Dia ikut saja, alhamdulillah. Enggak mengerti artinya apa, tapi dia sudah mengikuti
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sadar lagi nyebut la ilaha illallah, tapi belum paham maknanya. Itu sudah lebih baik daripada yang tadi hanya bunyi saja. Ada juga yang ketika menyebut nama Allah paham. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi selama zikir itu dia mengerti apa yang dia baca, menerjemahkan. Ada lagi tingkatan yang lebih bagus. Ketika dia menyebut astagfirullah, nah dia minta ampun dan tahu apa kesalahannya. Astagfirullah, ya Allah ampun, saya tidak jaga mata. Astagfirullah, astagfirullah, tadi kata-kata ini berlebihan. Astagfirullah, tadi ujub, saya ini ujub, ya Allah, astagfirullah. Jadi tiap menyebut istighfar, minta ampunan Allah dan sadar apa yang dimohonkan. Enak gak begitu? Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memberikan semua nikmat yang tiada bertepi ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah, Engkau menyehatkan badan ini, Engkau yang menyelamatkan perjalanan. Alhamdulillah saya diberi tempat tidur yang empuk. Alhamdulillah Engkau karuniai selimut yang hangat. Alhamdulillah ada makanan, Engkau yang menyediakan. Jadi alhamdulillahnya tuh isi. Coba enak gak begitu? Enak, enak, itu sudah enak sekali. Termasuk baca Quran, kalau mengerti itu nikmat bagi yang mengerti itu ya. Kita baru mendengar saja, tapi itu pun berpahala. Tapi ada puncaknya zikir. Seperti apa? Mau tahu? Adalah setiap saat merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah, yakin Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menatap, dimanapun, kapanpun, ini akan berbuah. Semua perilakunya bisa menjadi zikrullah. Datang nyamuk, ya Allah, Engkau mendatangkan nyamuk. Ayo digimanain? Gimana? Yang mau pensiun bagaimana? Kalau Bapak jadi nyamuk maunya diapain? Jawab Pak. Dibiarkan. Saya juga sebetulnya mau ngebiarin dia, kan paling habis tetetes juga enggak ya kan? Ya sok lah. Tapi saya khawatir dia ngasih tahu teman-temannya itu aja sih. Apa Pak? Iya nanti dia, itu ayat tuh dermawan, ayo serbu. Nanti saya dikerubutin alasannya. Astagfirullah. Lihat ya yang jualan di sana. Yang kelihatan itu adalah Allah lagi ngebagi-bagi rezeki. Dari sana ke situ, dari situ ke sini. Ya kan? Begitulah. Bagi orang yang sudah yakin kepada Allah, masuk derajat ihsan, ya sudah begitu. Tiap lihat orang itu, oh ini ciptaan Allah, ini dibuat oleh Allah, ini diberi rezeki oleh Allah, dikasih makan. Sama melihat begini, ini Allah yang bikin hidung beda-beda, ya kan? Tapi sama lubangnya di sini. Karena kalau di sini sebab payung. Nah begitulah hadirin sekalian. Ya kan? Ukuran telinga segini, kalau kegedean agak repot ya kan? Bisa dipakai kipas. Alhamdulillah semuanya diatur Allah ini. Jadi mata begini tuh, oh ini. Coba bagaimana bekal ragu ke Allah tentang rezeki? Ini segini banyaknya aja dicukupin. Gajah makanannya kecil-kecil gitu, badannya segede gitu. Jerapah gak makan vitamin T, tinggi badan. Enggak, segitu jangkungnya. Masya Allah. Semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang ngurus setiap saat. Jadi mata ke makhluk,
hati ke Allah. Suara petir, Allah yang hujan, ini semua hujan. Allah yang menurunkan, setiap tetesan bertasbih kepada Allah. Jadi sibuk aja dengan Allah. Ini sebetulnya zikir yang paling nikmat. Termasuk berhadapan dengan musuh sekalipun, ya musuhnya juga ciptaan Allah. Benar? Emang ada makhluk yang bukan ciptaan Allah? Itu yang Israel yang lagi zolim-zolimnya sama itu juga milik Allah, ciptaan Allah, cuman bagian zolim. Kayak babi gitu, babi kan nggak pesen jadi babi, makanya kita nggak usah jadi benci jahat, nggak usah, tinggal perlakukan aja sebagaimana memperlakukan yang haram, udah selesai.